selemah apapun kita, kalau kita bersinergi dan berkolaborasi, pasti kuat, pasti kuat. Tetapi sekuat apapun kita, kalau kita sendiri tidak akan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mari TV mengudara. Kali ini Mari TV mengundang narasumber yang sangat hebat dari alumni Asdikia angkatan pertama, yakni Al-Mukarram Ustadz Ajat Sudrajat. Assalamualaikum Ustadz Ajat. Waalaikumsalam Bang Andi, apa kabar pemirsa di seluruh dunia? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Santri Asdikia yang pertama sebelum berubah menjadi ikhlas. Ustadz Ajat, bisa kita bicara soal Poksa dulu nih. Dahulu pertama kali dibuat Poksa itu awalnya bagaimana, Ustadz? Ya, jadi Poksa ini adalah ditaksis atau diawali dulu ketika teman-teman beberapa santri Asdikia ke luar negeri. Di luar negeri, kemudian di luar negeri, di Mesir, kita kumpul dan banyak waktu itu alumni kita di sana. Akhirnya kita buat di Mesir itu banyak forum-forum, banyak kekeluargaan, banyak organ-organ, sehingga kita sepakat membuat sekretariat di Mesir dan dibuatlah FOKSA, Forum Komunikasi Santri Asdikia. Nah, kemudian di-declare oleh kita dan cukup lumayan di Mesir dikenal, kemudian kita delivery ke teman-teman di Indonesia dan menjadi sebuah wadah forum komunikasi, karena memang kita berharap ini menjadi jejaring kita untuk mempertemukan semua alumni dari berbagai tingkatan. Nah itu, tapi belakangan setelah itu perjalanan panjang, akhirnya mungkin agak vakum dan ya ada kesadaran sendiri sedikit dari teman-teman untuk memulai kembali. Dan akhirnya lahirlah Ikhlas, saya dengar. Mungkin waktu Foksa belum ikhlas kali ya, jadi nggak begitu kuat gitu. Mudah-mudahan dengan ada Ikhlas, benar-benar ikhlas sesuai dengan namanya gitu. Nah, bicara soal ikhlas, keberadaannya menurut Ustadz bagaimana nih, Ustadz? Pertama dari namanya aja menarik. Harus ikhlas ya, yang ada di urus ikhlas. Kemudian yang kedua, gerakannya juga harus ikhlas. Dan yang ketiga, saya kira ini memang sudah kelihatan gerakan-gerakannya, karena beberapa momentum-momentum yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ikhlas sungguh membuat jadi pionir dan menjadi atmosfer pergerakan alumni sudah kelihatan. Tetapi perlu ada peningkatan lagi dari berbagai aspek, karena sesungguhnya kalau kita lihat umur pesantren kita sudah 30 tahun lebih, maka sudah seharusnya kita merajut semua komponen-komponen yang berbagai lintas sektoral, lintas kegiatan ini dikemas kembali dengan kegiatan yang lebih spesifik. Dan dengan adanya koperasi yang barusan saja diinisiasi oleh teman-teman Ikhlas, ini juga menjadi pergerakan menjadi tumbuh kembali, khususnya pergerakan ekonomi. Saya kira pergerakan ekonomi ini juga menjadi pintu masuk untuk merajut semua kekuatan, dan kalau kekuatan ekonomi sudah bisa kita ayomi dan kita bisa memberi, insya Allah teman-teman yang lainnya mungkin yang baru dengar atau belum mendengar, bisa kita himbau mereka untuk menyatu dalam suatu gerakan yang ikhlas ini. Jadi tentu saya mengharapkan Ustadz juga mengajak kepada teman-teman alumni Asdikia dari angkatan pertama hingga 2020 nanti gitu, untuk bisa bergabung dan ikhlas dengan Koperasi Mari. Ya, saya kira itu menjadi kewajiban kita semua, dan saya pribadi sudah mensupport itu dan menjadi member di koperasi ini. Dan tentunya kita harus roadshow, dan kondisi COVID saat ini kita harus juga tetap roadshow melalui dunia maya. Saya kira dengan kajian-kajian Zoom, dengan kajian-kajian nanti ada WhatsApp meeting dan sebagainya, ini sudah diterobos. Dan kita yang paling penting adalah teman-teman memiliki database daripada teman-teman alumni, keberadaan mereka ini harus ditelusuri, dicari dan diimbau kembali untuk bersama-sama melakukan sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki potensi sangat besar ini. Saya kira ini menjadi sebuah tugas tidak hanya pengurus, tetapi juga semua teman-teman yang berada di payung Ikhlas dan yang belum tergarap atau belum terkomunikasi, kita ajak mereka dan kita kenalkan. Dan pertama memang kita harus kenalkan dulu, dan setelah itu kita rajut mereka dengan program-program ekonomi, program-program sosial,
saya kira program-program sosial, saya tahu betul teman-teman Ikhlas sudah membuat gerakan teras surga, dan saya kira nanti kita buat teras-teras yang lainnya, dan teras kopi dan teras-teras teh juga kita harus buat sehingga menjadi tempat untuk kita bergerak. Yang paling penting juga Bang Andi, tolong juga teman-teman Ikhlas membuat database teman-teman alumni yang sudah memiliki pesantren, pertama pesantren, kemudian majelis-majelis atau madrasah-madrasah diniyah, sehingga kita bisa memetakan teman-teman di sektor mana, dan juga setelah itu kita ajak mereka untuk mendesain program-program sifatnya yang produktif. Nah, ini Mari TV channel YouTube ini, Ustaz. Kita mencoba untuk mengkolaborasi teman-teman alumni untuk kreativitas di sini, memberikan ujangan juga di sini. Ini Mari TV salah satu yang sebagai sarana untuk media alumni Asidikia juga lewat YouTube, Ustaz. Ya, semuanya harus kita gunakan. Potensi offline dan online harus kita terabas dan harus kita masuki, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Dan kita coba menyapa teman-teman yang belum mengenal lebih jauh tentang kita melalui siaran-siaran online, baik YouTube, IG, Twitter, atau hal yang lainnya. Ini bisa kita kembangkan dan kita jaringkan mereka. Dan saya dengar juga di antara angkatan itu kan sudah ada ya, perangkatan sudah ada. Nah, masing-masing komandan angkatan juga kita kita tarik mereka dan kita ajak mereka untuk merajut menyatukan gerakan kita. Kali ini kita bicara soal kiprah Ustadz Ajat Sudrajat sebagai Direktur Lajisnu, Ustadz. Ini tahapan sampai Direktur Lajisnu seperti apa nih, Ustadz? Bisa sharing ke kita, Ustadz? Oke, panjang ceritanya. Jadi ketika kita nyantri dulu di Asidikia, kita sudah dikenalkan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, pergerakan sosial beliau di sebuah lembaga ormas terbesar di dunia dan di Indonesia tentunya, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi kita sudah dulu dikenalkan tentang gerakan-gerakan yang ada di NU. Kita ditemukan dengan tokoh-tokoh nasional yang berbasis NU. Kemudian ketika ke luar negeri, kita juga bertemu dengan masyarakat, teman-teman NU yang tergabung dalam KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, yang saat ini banyak teman-teman kita dari ini kembali menjadi tokoh-tokoh. Nah, begitu sampai ke Indonesia, kami diperkenalkan lagi oleh kiai kita untuk bergerak masuk ke jejaring ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Dari bawah sekali jejaring itu, kemudian kita bangun komunikasi dan belajar tentang tata kelola organisasi, tata ideologi yang ada di Nahdlatul Ulama. Setelah itu saya aktif selesai di IPNU, aktif di LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Mestinya setelah dari IPNU itu aktif di Ansor. Tapi karena ini saya di Ansor sudah banyak peran-peran yang dilakukan oleh teman-teman IPNU seangkatan saya, yang seangkatan saya itu misalnya Bupati Banyuwangi, Belajar Anas itu satu angkatan, kemudian Mas Niam yang sekarang Deputi Menpora itu juga satu angkatan. Ada banyak bupati-bupati dan wakil bupati yang teman-teman kita waktu itu menjadi tokoh-tokoh. Nah, setelah itu ke LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya juga guru kita aktif di situ. Kemudian setelah di LDNU, saya aktif di LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi, dan mengurusi beasiswa yang ada di Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu, kemudian diamanati 2018, saya diamanati Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Ingat, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, semua putra dan putrinya mondok di pesantren Asidikia. Jadi saya sudah kenal dengan beliau sejak beliau pulang dari Mekah. Kita ngaji dengan beliau, guru-guru pesantren Asidikia itu ngaji Risalah Al-Qushairiyah dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj di pesantren. Kemudian beliau juga menitipkan putra-putrinya belajar di pesantren Asidikia. Jadi putra yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mondoknya di Asidikia. Yang nomor 4 tidak mondok di Asidikia. Nah, ketika perkenalan itu di Asidikia sampai berlanjut dan akhirnya kami diminta untuk tahun 2018 untuk menjadi koda di Lajisnu, dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih di Lajisnu dan juga masih tetap ngurusin beasiswa Nahdlatul Ulama untuk ke seluruh dunia.
Nah, itu perjalanan ininya, sederhananya. Artinya potensi alumni Asdikia untuk menapaki jejak seperti Ustadz Ajat sangat mumpuni, sangat mampu ya Ustadz ya. Oh, sangat terbuka, apalagi ormas seperti NU kan terbuka, siap buat semuanya yang ingin mengabdi, karena kan ini lembaga pengabdian kita kepada ulama, pada masyayikh, pada guru-guru kita, dan di Nahdlatul Ulama tidak hanya saya, banyak sekali guru-guru kita yang di Pondok Asdikia itu menjadi pengurus, seperti Dr. Marsudi Syuhud, ex Sekjen PBNU dahulu, kemudian ada Pak Kiai Mujib Kuyubi, yang juga merupakan di Khatib Surya, ada Mas Wahib itu di Lazis dan di LPPI DKI, ada juga Ustadz Thohir dulu ngajar di Asdikia, saya ngaji Jurumiyah dan Imriti dengan Ustadz Thohir, dan istrinya aktif dan juga alumni Asdikia, aktif di Fatayat, kemudian di PCNU, dan juga saya lihat teman-teman alumni ada yang di PCNU Tangerang Selatan seperti Mas Bedowi, itu angkatan saya. Kemudian juga ada Dr. Nasrullah yang sekarang menjadi pejabat di Departemen Agama Pusat. Dia juga aktif di Lembaga Basul Masail dan dosen di kampus Unusia. Dan di DKI Jakarta hampir 70% pengurus di lembaga-lembaga dan di kepengurusan PWNU adalah teman-teman alumni dari Asdikia. Dan tidak hanya di sini, di Malang, kemarin di Malang saya komunikasi dengan alumni kita yang menjadi ketua Lazis Kota Malang, namanya Faisal. Nah, itu angkatan berapa saya kurang tahu, tapi alhamdulillah. Dan juga banyak di Ansor, di Banser. Di Banser banyak sekali. Kemarin saya ketemu namanya siapa ya, orang Selipi itu diangkut di Banser dan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk yang ada di luar Jawa. Saya kemarin kunjungan ke Bali, alhamdulillah ketemu angkatan 96. Dia pengusaha muda di Bali, dan beliau juga aktif di di komunitas kita di Lazis dan juga di kegiatan-kegiatannya. Jadi teman-teman, ini adalah momentum untuk kita bersosialisasi, berekspresi melalui ormas yang memang didirikan oleh para kiai. Dan satu hal yang perlu diketahui, banyak orang tidak mengetahui sejarah NU. Kalaupun tahu sejarah NU hanya diambil yang potongan-potongan. Tetapi kalau saya mempelajari sejarah NU berdasarkan mengambil karakteristik daripada NU itu sendiri. Apa karakteristiknya? Pertama, karakternya ini didirikan dulu merupakan dari inspirasi para kiai-kiai dahulu sepuh. Yang kiai-kiai sepuh dulu memiliki karakter spesifik. Apa karakternya? Yaitu rajin tirakatan. Rajin tirakatan, rajin riyadhah. Karena itu kita nggak usah kaget kenapa di pesantren Asdikia diwajibkan santrinya puasa Daud. Itu salah satu media tirakatan ya untuk kepentingan diri kita ketika nanti berjuang. Nah, itu saya rasakan sekali. Ternyata kiai-kiai kita ketika mendirikan organ masyarakat NU itu tidak ujuk-ujuk atas nafsu. Wah, kumpul-kumpul bikin organisasi ini. Enggak, tapi mereka kumpul melihat situasi sosial masyarakat dan diistikharoi. Itu karakternya. Istikharah, riyadhah, tirakatan, istighosah, lailatul istimah. Ketika itu sudah dapat, maka isyarat-isyarat yang didapatkan bukan isyarat kemanusiaan, tetapi isyarat ilahiyah. Contoh, Mbah Hashim Asy'ari itu sudah diminta berapa lama oleh Mbah Yai Wahab dan sebagainya untuk segera mendeklar namanya, membuat organisasi. Waktu itu belum disebut nama Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Afkar. Tetapi ternyata beliau sudah dikasih isyarat oleh Mbah Khalid Bangkalan yang diyakini oleh para kiai-kiai menjadi waliullah. Dan beliau dikasih isyarat dengan tongkat dan tasbih dengan Mbah Khalid Bangkalan. Nah, dari sini beliau diminta lagi untuk mendeklarasikan, tapi tidak. Akhirnya beliau istikharah, riyadhah, tirakatan, dan dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada Mbah Hashim Asy'ari untuk menyatukan para ulama di bawah Nahdlatul Ulama. Satu. Yang kedua, karakter yang kedua itu tadi itu kita punya mabadi khair ummah, prinsip-prinsip dasar, the great prinsip pergerakan. Apa di antaranya? Yaitu asidku, jujur. Nah, ini. Yang kedua, di antara adalah al-adalah, keadilan. Yang ketiga, amanah. Ada 5. Tapi ini yang paling prinsip buat saya, kita harus jujur, harus amanah, dan buat keadilan kepada
umat semuanya. Dan diperintahkan semua kita, ini harus diketahui oleh siapapun, ada 3 hal yang menjadi amanah kita. Pertama apa? Hifdzuddin wa ri'ayatuhu, menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Yang kedua, hifdzul waton, menjaga dan mengayomi negara agar tetap NKRI harga mati. Yang ketiga, hifdzul ummah wa ri'ayatuha, menjaga dan mengayomi agar tetap masyarakat di dalam naungan kebersamaan dan kesejahteraan. Nah, inilah tugas yang diamanatkan karakter-karakter ini yang sesungguhnya diamanatkan oleh muassis ulama, para kiai-kiai. Ingat sekali lagi, kiai-kiai ketika melakukan instruksi apapun, mereka tidak ujuk-ujuk perintahkan, tetapi melakukan proses tirakatan, riyadhah, dan mereka dahulu adalah orang-orang yang sangat terbaik dalam perjuangan. Nah, contoh-contoh itu buat kita yang muda-muda ini juga mengambil ibrah, mengambil contoh supaya kita juga mengikuti karakter. Sebab karakter harus dijaga, misalnya tirakatan, riyadhah, istighosa, doa, lain istimewa itu harus terus kita latih. Sebab semakin kita dilatih, semakin kuat. Dan semakin kita latih terus, maka semakin menjadi saham di dalam kekuatan personal kita. Itulah rahasianya kenapa di pesantren dulu kita sudah diperintahkan sholat duha, sholat tahajud. Bayangin, teman-teman Bang Andi dan teman-teman semua alumni mengalim betul ketika jam 3 malam sudah digetok-getok oleh Hizbul Amni untuk tahajud. Dulu kita masih merasa itu sebuah keberatan. Betul gak ya? Yeah. Berat betul. Wah, dioprak-oprak, disiram air, keberatan. Tetapi ternyata sesungguhnya itu menjadi karakter kiai kita sedang membangun karakter kepada kita. Ada media yang untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses di akhirat, yaitu proses sholat tahajud. Dan kita saat itu dididik untuk tidak melihat kuantitas tahajud, misalnya 12 rakaat, 8 rakaat, enggak, tapi hanya diperintahkan oleh kiai kita kualitas tahajud. Meskipun 2 rakaat, kemudian doa, kemudian baca Yasin, Waqiah, Tabar, dan sebagainya, kita lakukan optimalisasi itu. Mungkin kita saat belajar nggak merasa itu mah buat beban kita, tetapi sesungguhnya itu menjadi aspek penguat kita nanti ketika kita berjuang. Nah, itu Bang Andi salah satu yang saya dapati dari pengalaman hidup di pesantren, kemudian disinkronisasi dengan pergerakan di Nahdlatul Ulama, dan saya kira teman-teman sekarang yang sudah berada di masyarakat merasakan betapa problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan budaya itu berada di depan mata kita. Nah, ternyata guru kita, kiai kita sudah memberikan rel, sudah memberikan sebuah metode untuk kita keluar dari masalah-masalah. Itu. Ustaz, ini kan pada saat akhir Ramadan ini, Ustaz. Biasanya kita berbayar zakat. Ini himbauan atau ajakan Ustaz untuk membayar zakat di pesantren Asidikiyah atau di Labismu, silakan Ustaz. Oke, baik. Pada teman-teman dimanapun kita berada, selamat menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan kita untuk terus berkhidmat, beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu momentum di tengah Ramadan ini adalah dengan melakukan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Justru dengan momentum Ramadan ini menjadi kekuatan kita untuk meningkatkan ibadah sosial kita, ibadah religius kita, meskipun di tengah-tengah COVID. Saya tahu kita sudah tidak bisa bergerak bebas, ada PSBB, ada lockdown, ada dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah itu ada hal yang harus kita jaga, keseimbangan itu, yaitu untuk tetap menjaga kewajiban kita zakat fitrah. Nah, saya mengajak mengimbau kepada teman-teman yang memiliki kelebihan. Kalau zakat mahal, tapi kalau zakat fitrah kan harus keluarkan. Maka yang terbaik adalah buat memberikan yang terbaik kepada keluarga-keluarga kita yang kita ketahui. Jika teman-teman ini sebenarnya kalau momentum juga Bang Andi bahwa sudah ada undang-undang zakat, bahwa sesungguhnya yang menjadi pengumpul, menjadi besar zakat itu adalah lembaga-lembaga yang memiliki izin pemerintah, diantaranya NUKER, Lazisnu. Nah, kebetulan beberapa pesantren belum ada izin resmi untuk gerakan zakat formalnya. Saya berharap pesantren kita, alumni-alumni, masjid-masjid, sekolah-sekolah, majelis taklim yang dimiliki oleh teman-teman yang belum memiliki izin,
monggo segera memproses izin. Saya bisa membantu memberikan izin kepada pesantren-pesantren, masjid-masjid, majelis taklim, sekolah-sekolah yang belum memiliki izin resmi, kita bisa kasih izin resmi seperti Masjid Al-Mukhlisin di Pluit yang dimiliki ketuanya oleh guru kita, itu sudah ada izin resminya. Nah, kalau ada izin resmi, kita memberikan zakat itu lebih enak karena ada undang-undangnya. Tetapi kalau belum, ya karena kondisi saat ini, alangkah baiknya kalau kita juga berzakat ke lembaga kita di NU Kerajisnu atau ke pesantren Asyidikiyah, karena kita tahu di pesantren Asyidikiyah banyak para mujahid-mujahid fisabilillah, itu sabil, para pejuang-pejuang yang memang saat ini terkena dampak juga. Mari kita donasikan tidak hanya zakat, tapi juga infak dan sedekah, kemudian juga fidyah. Kalau yang fidyah yang kaum tadi segera ini kan lakukan, dan juga wakaf yang lainnya. Ajakan kami pada seluruhnya, mari sebelum akhir Ramadan jangan sampai kita lupa segera berbondong-bondong menyalurkan zakat fitrah, dan teman-teman di Mari saya kira bisa juga membuat izin resmi itu, dan saya siap membantunya sehingga nanti juga bisa menampung zakat dari teman-teman kemudian disalurkan kepada pesantren, anak-anak santri yang membutuhkan. Saya kira itu bagian yang paling penting, kita menyalurkan keluarga kita yang membutuhkan dan lebih dikenal oleh kita. Selamat Ramadan, selamat melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal. Saya lihat dan saya tahu banyak pengusaha-pengusaha muda alumni kita yang sudah bisa berbuat, misalnya Mbak Nining, itu pengusaha travel, coba disentuh untuk zakatnya ke kita. Ada Bang Zen, wah itu dari badannya udah kelihatan kan, ukuran badannya kelas berat, pasti itu zakatnya lebih berat lagi, lebih banyak lagi. Terakhir Ustaz, ini kan Ustaz aja sebagai direktur bisnis, bisa nggak kolaborasi dengan Koperasi Mari Ustaz? Dalam hal apa yang bisa dikolaborasikan? Sangat bisa sekali, sangat bisa. Karena memang harus kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi, susah kita untuk memberikan yang terbaik kepada umat. Karena kan keterbatasan. Semua orang punya keterbatasan dan semua lembaga memiliki keterbatasan. Yang paling penting kita harus desain apa yang harus kita utamakan dulu untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi dan sinergi yang sangat positif. Saya kira harus distrategikan itu sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada siapapun bagian dari umat kita, dari bangsa kita, dari masyarakat kita. Harus untuk kita lakukan itu, dan saya kira potensi teman-teman yang lainnya juga kalau kita sentuh untuk berkolaborasi sinergi pasti akan lebih kuat lagi. Dari ungkapan saya adalah selemah apapun kita, kalau kita bersinergi dan berkolaborasi pasti kuat, pasti kuat. Tetapi sekuat apapun kita, kalau kita sendiri tidak akan berarti karena keterbatasan kita. Karena itu, mari kita bareng-bareng, kita desain bareng-bareng, kita rajut bareng-bareng potensi-potensi yang ada. Meskipun potensinya teman-teman ada yang sedikit, ada yang besar. Nah, kalau semuanya dirajut, maka akan menjadi besar. Saya kira itu, Bang Andi. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat lugas, sangat jelas oleh Al-Mukarram Ustaz Ajar Sudrajat kepada kita seluruh alumni Asyidikiyah. Semoga kita bisa kembali bergabung, kembali menguatkan, kembali mengeratkan satu sama lain antara kita dan berkolaborasi. Itu pentingnya Ustaz ya, berkolaborasi untuk alumni Asyidikiyah. Betul. Nah, contohnya nih, contoh konkretnya. Beberapa waktu yang lalu saya minta Mas Wahib untuk mengirimkan donasi yang ada di Lazisnu untuk kita kirim ke beberapa pesantren-pesantren, di antaranya pesantren Asyidikiyah. Kemudian juga beberapa teman-teman alumni yang kita tahu dia punya lembaga, itu kita support juga beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang paling penting adalah Bang Andi, database itu paling penting. Sehingga kita bisa mengatur strategi kemana dan bagaimana dan ke arah apa. Nah, ini yang paling penting. Dan tadi saya ceritakan tentang alumni di Malang menjadi pengurus Lazis di sana. Kita supporting kegiatan bareng-bareng karena apa? Karena kita memiliki datanya. Saya kira itu paling penting, data kita, data teman-teman, kita bergerak dan kita rajut, maka insya Allah kita akan bisa sejahtera bersama-sama. Terima kasih Ustaz Najat atas waktunya. Ya, sama-sama, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat seluruh pemirsa dan teman-teman dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Maroko.
sahabat-sahabat Mari TV, baru saja kita mendengarkan wawancara, penjelasan, arahan dari Ustaz Ajat Sudrajat. Semoga kita bisa mengambil hikmah, semoga kita bisa menguatkan satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.